memberikan kepastian jaminan bahwa satu, importir akan membayar gitu ya, karena biasanya di pembuatan kontrak itu ada ditentukan DP-nya berapa, kemudian setelah DP nanti pembayarannya berapa gitu Bapak dan Ibu ya. Ini kemudian pembayaran utuhnya melalui LC. Nah, kalau yang eksportir sudah menerima LC, maka mereka akan satu, menyiapkan barang nih Bapak dan Ibu eksportirnya. Yang kedua, mereka memproses pemesanan kapal. Yang ketiga, mereka melakukan kegiatan di bea cukai, ya Bapak dan Ibu. Nah, aktivitas setelah itu, yang ini Bapak Ibu biasanya dilakukan oleh perusahaan freight yang ini, gitu ya. Nah, jadi dari menyiapkan barang di gudang, memesan kapal, gitu ya, atau penerbangan, pendaftaran PIB di bea cukai, kemudian membuat BL. Nah, BL ini diterbitkan oleh perusahaan freight, Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, dalam freight karena ini perdagangan internasional, maka harus ada jenisnya. Jadi contoh Bapak dan Ibu, kalau misalkan ini sudah dipersiapkan pengapalan barang, maka pengapalan barang ini dari mana ke mana gitu ya Bapak dan Ibu ya. Apakah dari pelabuhan sampai pelabuhan tujuan atau dari gudang orang atau supplier sampai gudangnya di sini gitu ya Bapak dan Ibu. Atau sampai mana gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, inilah perlunya namanya Incoterm. Jadi internasional untuk term bagaimana perjanjian jual beli atau pengiriman barang ini melalui jalur baik itu laut, udara maupun darat. Nah, Incoterm ini memfasilitasi kesepakatan antar negara barang itu nyampenya di mana gitu ya. Nah, sehingga kita clear bahwa Incoterm ini dibutuhkan pada waktu kita akan mengirimkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Sampai sana Bapak dan Ibu paham ya? Kenapa Incoterm ini muncul? Halo, Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Baik. Baik, kalau gitu saya lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang digunakan Bapak dan Ibu. Ini ada LC, ada packing list, ada invoice, ada shipping instruction, ada bill of lading, ada certificate of origin, ada PEB, ada perusahaan ekspor, pemeriksaan bea cukai. Nah, di salah satunya di shipping instruction ini ada Incoterm-nya. Incoterm di sini ada Incoterm-nya. Kemudian di BL juga ada Incoterm. Kemudian di invoice nggak ada sih Bapak Ibu ya. Di LC ini ada Incoterm-nya. Jadi ada pemberitahuan untuk masing-masingnya. Sehingga dengan Incoterm ini menyepakati di mana gitu ya letaknya. Nah, di proses impor pun sama Bapak dan Ibu ya. Ketika ini proses ekspor impor karena tinggal membalikan saja prosesnya. Nah, Incoterm ini diperlukan ketika antar pengirim dan penerima melakukan proses pengiriman atau kegiatan saling bertukar barang gitu ya. Jadi dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kita perlu gitu ya. Jadi Incoterm ini sebagai dasar untuk menginformasikan bagaimana barang itu sampai dari customer, dari supply ke customer. Saya loncat slide ya Bapak dan Ibu yang agak banyak. Kita masuk ke Incoterm ya. Oke. Nah, kayaknya bukan yang ini sebentar Bapak dan Ibu ya. Ini masih versi yang lama. Ini ada versi terbaru tahun 2020. Oke. Nah, ini. Oke. Bapak dan Ibu, kita masuk ke Incoterm 2020 yang sekarang digunakan untuk regulasi atau tadi Bapak dan Ibu menyepakati di mana tempat
memindahkan gitu ya, barang yang dibeli oleh eksportir maupun importir. Nah, Bapak dan Ibu, Incoterm ini, dikeluarkan oleh International Chambers of Commerce atau ICC yang memperkenalkan International Commercial Terms ya. Jadi itu singkatan dari, Incoterms. Jadi Incoterms adalah International Commercial Terms yang dikeluarkan oleh ICC. Yang berfungsi adalah, ketentuan dalam perdagangan dunia. Nah ini, biasanya digunakan, regulasi ini untuk membuat PO, mengemas dan memasang label tadi di pengiriman atau meresmikan, Certificate of Origin. Tapi di BL atau di LC itu ada juga Bapak dan Ibu ya. Nah tahun 1936 nih Bapak dan Ibu mulai diberlakukan dan saat ini, Incoterm yang berlaku adalah Incoterm tahun 2020. Ini adalah rangkaian berisi 3 huruf dengan makna, pasti yang meregulasi penjualan dagang di seluruh dunia. Nah ini peraturan untuk semua moda transportasi Bapak dan Ibu, mau darat, laut, udara, ini, yang umum digunakan untuk modanya. Yang pertama ex-work ya Bapak dan Ibu, ini di lokasi delivery yang disebutkan. Jadi ex-work itu di lokasi delivery yang disebutkan. Kemudian ada pre-carrier, FCA. Ini di lokasi delivery yang disebutkan juga. Kemudian ada CPT atau carriage paid to, tempat tujuan yang disebutkan. Kemudian, ada CIF, ini carriage and insurance paid to, jadi di tempat tujuan yang disebutkan, perbedaannya hanya ada insurance ya, Bapak dan Ibu, ini ada asuransi. Kemudian ada DAP, deliver at place, tujuan yang disebutkan. Kemudian ada DPU, delivered place unload, ini tempat yang tujuan yang disebutkan juga. Kemudian delivered paid, ini tempat tujuan yang disebutkan. Jadi hanya 2 yang disebutkan, pengiriman gitu Pak, Bapak Ibu ya, delivery. Tapi yang lainnya ini tujuan yang disebutkannya. Jadi kalau ini, delivery-nya, kemudian ini tujuan atau destination-nya, maka yang ex-work sama FCA saja, ini yang di sini. Yang sisanya ini dari mulai CPT sampai DDP, ini di tujuan ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Nah gambarnya seperti di bawah ini Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama SWOT ya, disebutkannya di sini Bapak dan Ibu. Nah ini cost dan resikonya disebutkan di pengiriman pertama ya. Jadi disebutkan di tempat pertamanya. Kemudian pre-op carrier ini juga sama Bapak dan Ibu ya. Ini disebutkannya di tujuan. Hanya bedanya kalau ini di gudang, Bapak dan Ibu ya. Ini di gudang. Kalau yang pre-carrier ini, dia dimulai dari pengangkutan. Jadi di luar gudang, ya, dimulainya, Bapak dan Ibu. Jadi mereka membayar dari mulai sini. Dari mulai ketika mereka membawa pakai kendaraan. Jadi biaya di gudangnya mereka tidak bayar. Kemudian kalau di proses impor bisa juga di sini, Bapak dan Ibu ya, letaknya. Jadi selain di ujung sini juga kalau ini di pelabuhan, ini lini 1, nah ini lini 2. Nah, bisa juga seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu ada CPT. Nah, kalau CPT Bapak dan Ibu ini dituliskannya di tujuan di sini. Jadi ini dari tempat awal, kalau ini eksportir, ini importir, maka di CPT ini disebutkan lokasinya ya di tujuan. Nah, kemudian kalau CIF, kalau CPT tidak pakai asuransi, tapi kalau yang CIF itu pakai asuransi. Tapi destination-nya ini tetap sama Bapak dan Ibu ya. Hanya penggunaan atau penambahan asuransi saja. Ini ada insurance. Kemudian ada DAP. Ya, DAP itu delivered at place.
Jadi dia akan, diterimanya, disebutkan di sini nama tempatnya. Kalau di sini, sampai gudang, kalau sini sampai customer, gudang customer ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian, kalau di sini dengan bongkar muatnya nih Bapak dan Ibu ya. Ini ada unloaded gitu ya, sampai bongkar muatnya. Nah, kalau di DP Bapak dan Ibu ya, di sini, ini perbedaan utamanya resiko dan segala macam sampai dia, termasuk juga bongkar muat, barang itu sampai siap digunakan, ini pakai di DP. Jadi sampai tempat tujuannya. Jadi gambar di atas ini Bapak Ibu menunjukkan ini multimodanya. Nah, sebagai informasi contohnya Bapak dan Ibu ya, ini yang ex-work. Nanti tulisannya adalah ex-work, ini disebutkan namanya. Jadi ex-work penjual melakukan penyerahan barang di tempat penjual atau pabrik gudang kediaman penjual. Ini contohnya ex-work Yogyakarta. Berarti dia menjualnya di gudangnya di Yogyakarta. Nah, ini biasanya multimoda digunakan, Bapak Ibu ya. Ini yang ex-work. Kemudian yang tadi juga sama, ini disebutkan nama tempat tujuan, ini contohnya FCA untuk Surabaya. Disebutkan nama tujuan di Surabaya. Kemudian ini CPT contohnya Bapak dan Ibu ya. Carried paid to ini contohnya di Osaka, berarti penjual menyerahkan barang ke perusahaan pengangkut, sehingga biaya yang diperlukan sampai ke tempat tujuan yang tentukan atas nama tanggung jawab pembeli. Tidak termasuk asuransi, kecuali kalau pakai asuransi ya, TIF. Nah, ini pakai asuransi. Jadi seluruhnya ditanggung oleh pembeli. Nah, ini contoh juga ada FOB. FOB ini disebut nama pelabuhan keberangkatan nih, Bapak dan Ibu. Ini yang kedua, pre-on board. Ini berarti penyerahannya oleh penjual sampai di atas kapal angkutan utama, gitu ya. Di atas angkutan utama itu berarti di vesselnya. Ini khusus untuk laut. Kemudian ada CFR. Ini cost and freight. Ini contoh di tujuan disebutkannya. Jadi penjual menyerahkan barang sampai di pelabuhan tujuan. Kemudian ada CIF. CIF ini cost insurance and freight. Ini penjual menyerahkan barang sampai pelabuhan tujuan termasuk asuransi. Jadi bedanya dengan yang ini adalah tidak ada asuransinya. Nah, yang 4 tadi ini digunakan khusus untuk yang laut, Bapak dan Ibu. Jadi istilah FIB ini biasanya digunakan atau di peraturan ini digunakan untuk yang laut. Kalau yang tadi, yang 6 itu biasa digunakan untuk seluruh moda. Tapi khusus untuk yang laut, ini ada 4. FAS, FOB, CFR, kemudian CAF. Ya. Ini yang biasa, common digunakan di Incoterm ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai gambaran yang tadi, karena ini di laut, kalau ini yang FAS ya, Bapak dan Ibu, ini adalah di gudang. Untuk nama, jadi FAS sebutkan misalkan kalau ini di Tanjung Priuk, ini di dermaga Tanjung Priuk. Nah, kalau pre-on board Bapak dan Ibu, ini di atas kapal yang akan mengirimnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau CFR ini di atas kapal di tempat tujuan. Kemudian kalau CIF ini ditambahkan asuransinya, gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu, di Incoterm 2020 ini lebih mudah karena diajarkan atau dibuat lebih sederhana, sehingga untuk yang laut kalau Bapak dan Ibu ketemu ada di BL atau Bill of Lading gitu ya, atau di apa LC, ketemu FAS, CFL, CFR, kemudian ada FOB, ada CIF, maka dipastikan bahwa itu pengangkutan dengan laut gitu. Kecuali kalau di luar ini Bapak dan Ibu bisa laut, bisa darat, bisa udara gitu. Nah, perbedaannya memang Bapak dan Ibu ini FCA ini dilengkapi dengan pilihan untuk on board atau pada bill of lading ya, sebelum berangkat muat, kemudian akan muncul secara terpusat ini A9 sama B9 ini di setiap aturan Incoterm ini sebagai bagian atau marking ya.
Dan yang ketiga, CIP ini mengharuskan asuransi dengan nilai minimum yang mencakup risiko institut risk cargo, gitu ya. Ini klausul A. Nah, risiko disesuaikan dengan perincian pengecualian. Kemudian CIF harus mengasuransikan asuransi minimum, gitu ya. Ini juga sama karena memang ada perubahan. Kalau dulu CIF untuk barang saja, tapi sekarang untuk seluruh kegiatan. Untuk FCA, DAP, kemudian DPU, sama DDP, ini dipertimbangkan untuk mungkin mengirimkan barang ini tanpa jasa pihak ketiga jika menggunakan kendaraan sendiri-sendiri. Ini biasanya di Eropa, Bapak dan Ibu, kalau antar negara karena memang banyak daratan, mereka hanya menggunakan kendaraan miliknya sendiri, ya mereka tetap menggunakan ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah contoh untuk mencantumkan gitu ya, bagaimana disimpan cara menuliskan nama Incoterm. Jadi contohnya adalah eh, nama Incoterm diikuti dengan pelabuhan yang ditunjuk, tempat atau titik lokasi, dan dituliskan Incotermnya. Contohnya CIF Shanghai, berarti ini tempat tujuan adalah Shanghai, Incoterm 2020. Atau DAP 10 Downing Street, London, Great Britannia, Incoterm 2020, berarti dia menggunakan di tempat tujuan, kemudian alamatnya di Downing Street di London, gitu ya. Ini karena kebetulan pakai darat. Gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait dengan Incoterm. Jadi Incoterm ini kalau Bapak dan Ibu nanti mungkin lebih mudahnya bisa menghafalkan yang ini yang 7 peraturan untuk semua moda, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya ini untuk khusus yang laut ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup? Cukup, Pak. Pak, Ya, silakan Bu. cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu menghafalkan ya, bukan menghafalkan ya Bapak dan Ibu. Sebetulnya ini mata kuliahnya ada di ekspor impor ya Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu ini karena sangat perlu gitu ya, Bapak dan Ibu memahami dokumen-dokumen eh, di dalam ekspor impor. Nah di ekspor impor itu juga harus ada di Incotermnya ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada dokumen yang memang perlu dan mungkin Bapak dan Ibu perlu mengetahuinya. Nanti saya akan menugaskan ke Bapak dan Ibu untuk mengecek sama melihat gitu Bapak dan Ibu ya, komponen ini sebagai bagian penting dari em, dokumen proyek juga ya. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu ya, ini ada nanti saya menugaskan Bapak dan Ibu untuk membuat tulisan mengenai LC nih Bapak dan Ibu ya. LC itu adalah eh, alat pembayaran untuk ke eksportir ya dari importir, disebutnya letter of credit. Ini banyak diterbitkan oleh bank Bapak dan Ibu. Jadi banyak informasinya di bank, letter of credit. Kemudian saya juga mohon Bapak dan Ibu juga membuat tulisan mengenai BL nih Bapak dan Ibu ya. BL itu bill of lading. Kemudian ada juga airway bill ya Bapak dan Ibu ya. Kalau yang BL ini adalah untuk udara, kalau yang airway bill itu untuk udara. Kemudian kalau bill of lading ini adalah untuk laut ya. Jadi Bapak dan Ibu ada 3 yang saya tugaskan ke Bapak dan Ibu. Yang pertama ini LC, kemudian BL, kemudian airway bill ya.
Bill Bapak dan Ibu ya. Ini ada 3 ini. Tolong Bapak dan Ibu mencari, 1 dokumennya, 2 uraiannya, kemudian nanti Bapak dan Ibu dibuatkan saja dalam bentuk Word, gitu. Dapat dimengerti Bapak dan Ibu? Maaf Pak, mengulangi berarti pengertiannya, terus contoh dokumennya ya Pak ya? Betul betul, Bu, betul. Ini untuk mengetahui, Bu, nanti temukan di mana, incoterm itu diletakkan ya. Di sana nanti ada, Bu. Incoterm-nya nanti diletakkan di mana, gitu. Begitu Bapak dan Ibu? Cukup dipahami? Pak izin bertanya Pak, Ya. untuk contoh LC sama BL Airway Bill itu kita bisa cari di website gak Pak? Contohnya gitu. Terus nanti kita tunjukkan di mana letak apa incotermnya Pak ya? Betul betul, Seperti Pak. itu Pak. Betul, Pak. Betul. Oh iya. Tapi sebagai pengetahuan mungkin Bapak juga perlu memahami juga kolom-kolom di dalam LC, di BL, di RW Bill gitu, Pak ya. Yang terkait dengan, dokumen untuk ekspor impor yang biasanya digunakan untuk break gitu, Pak. Oh iya baik Pak. Ya. Yang lain Untuk mungkin Bapak Ibu, silakan. tugasnya untuk minggu depan berarti ya Pak? Untuk minggu depan, Bu. Untuk minggu depan. Pak, materinya nanti boleh di-share ya Pak? Boleh, boleh, Bu. Ini setelah ini biasanya saya, butuh waktu untuk kompres dulu baru dimasukkan ke YouTube, Bu. Baik, Ya, baik Pak, makasih Pak. ya.